Mana tepuk tangannya semangat dong semuanya. Ayo lebih semangat lagi. Yang di rumah juga sama. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Ya buat jamaah yang baru bergabung kita ingatkan lagi hari ini kita membahas tentang tema hati-hati. Tanpa terasa amal kita berkurang. Na'udzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Ya banyak orang yang gak sadar. Ya, kadang-kadang kita bicara masalah tentang pahala pengen masuk surga. Tapi sebenarnya sedikit-sedikit terus hilang. Terus rasa malu juga menyebabkan amalnya jadi berkurang. Nah, orang yang tanpa sadar seperti ini nih, kita minta penjelasannya dari guru kita biar kita semuanya juga makin aware sama diri kita sendiri. Mohon izin guru kita yang ganteng, Pak Kiai Haji Agus Darmawan, tepuk tangan Bu. Kak Fadli yang anu kasep anu bager, ya. Kiai Maulana, Kiai Syam, juga ibu-ibu, para pemirsa Indonesia, memang orang yang selalu berbuat a priori suuzon kepada orang lain belum tentu dirinya juga baik, betul enggak? Makanya ada ayat Allah mengatakan in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu feedback kembali ke dirimu. Kok diem aja? Lagi dengerin Pak Kiai. Pada mangap aja. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Na'udzubillah min Zalik. Makanya kalau orang-orang yang selalu berbuat durjana, berbuat dosa, berbuat macam-macam alias negative thinking. Maaf nih, ini termasuk orang yang bangkrut. Bu, orang yang bangkrut pemirsa. Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, atadruna mal muflis. Kamu tahu nggak orang-orang yang muflis itu yang bagaimana? Orang yang bangkrut, orang yang pailit itu yang bagaimana? Kemudian sahabat mengatakan, saya tahu al-muflisu fina. Orang-orang yang bangkrut itu adalah menurut kami mala dirhamalahu wala mata. Dia tidak punya uang, nggak punya harta. Tapi Nabi mengatakan bukan itu yang dia maksud bangkrut. Min ummati ya'ti yaumal qiyamati. Nanti umatku di hari kiamat mereka semua membawa pahala bisolatin. Alhamdulillah. Wasiamin dan bawa pahala puasa. Alhamdulillah. Wa zakatin dan bawa pahala zakat juga. Ternyata Masya Allah dia tidak hanya bawa puasa, sholat dan zakat saja. Wayati, ya. Wayati dan dia juga mendatangkan qad syatama hadza wa qadha hadza dan dia juga mencaci orang lain, membuat fitnah orang lain. Padahal fitnah itu adalah asyaddu minal qatli. Saudaraku, ternyata bukan hanya itu saja. Wa akala malah hadza, dia makan harta orang lain. Wa daraba hadza dan juga dia memukul orang lain. Ternyata juga Masya Allah wasafaka dama hadza dan dia membunuh orang lain, bahkan bisa mengeluarkan darah orang lain. Nah inilah akhirnya fayuto hadza min hasanatihi, maka kebaikan dia diberikan kepada orang lain. Wah ternyata setelah habis semua pahala dia buat orang lain, wa ukhiza min khotoyahum, dosa-dosa dia itu diambil. Tidak ada kata break even point, nggak ada titik impas, ada untung. Dia rugi dan bangkrut. Na'udzubillah min Kalau ini zalik beruntung gitu. semua, ini beruntung semua ini. Amin, makasih banyak ya Allah Pak Kiai, diingetin tepuk tangan buat Pak Kiai kita. Allahu Akbar. Amin, amin. Terima kasih jazakallah khairan kasiran. Nah ini ya mungkin nanti ibu-ibu yang merasa dirinya pernah terzolimi tiba-tiba di akhirat nanti, wah ternyata kok dapat pahala haji. Tuh Bu, yang haji itu yang gosipin ibu, jadi ibu dapat pahalanya. Amin ibu ya, Masya Allah. Ada yang haji 4 kali, siapa tahu gosipin saya dapat pahalanya juga. Saya baru sekali. Oke kita lanjut buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Kita akan kasih kesempatan buat jamaah di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Wah antusias. Dari sini dulu izin ibu ya, punten ya. Dari sebelah sini dulu silakan. Punten ibu. Boleh berdiri ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Eli Rahmalia dari Majelis Taklim Madinah Iman Wisata Bandung. Tepuk tangan dong dari Bandung, Masya Allah. Silakan Ibu. Saya mau tanya buat Ustadz Maulana boleh? Boleh. Wih. Orang nggak ditanya aja datang Bu. Ustadz, saya boleh tanya ya. Apakah seorang muslim itu boleh punya impian atau punya angan-angan? Apakah angan-angan atau impian itu bisa mengurangi amal baik kita? Masya Allah. Itu aja Ibu pertanyaannya? Itu aja. Terima kasih Ustadz dari Waduh. saya. Ada satu lagi pertanyaan saya Bu. Ibu bisa numbuh ini panjang begitu pakai apaan Bu ya? Dalam impian. Oh dalam impian ya. Tepuk tangan dong buat Ibu, Masya Allah. Sudah dijawab. Ustadz, izin. Itu adalah Apa sih? Bros tahun 2020. Oh, hafal dia. 80-an di sini. Kemudian 90-an di sini. Kemudian 2000 di sini. 2020 di sini. Jamaah. Yeay. Izin Pak Yai, Ustaz Sams, dimanapun berada semuanya, guru-guru kita termasuk yang ada di sini. Yang hajinya 2 kali, 1 kali, 42. Ya Allah, sakit hati banget. Nah, ternyata ada yang menyebabkan jatuhnya amal itu, putusnya amal itu. Kenapa? Ternyata karena panjang angan-angan. Bisa nggak bercita-cita? Bisa. Boleh. Why not? Kenapa tidak? Kan saya cuma tahu itu doang. Nah, berbicara tentang panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan itu menyebabkan amal ibadah runtuh? Disebabkan panjang angan-angan. Dia merasa akan hidup panjang sehingga dia menunda-nunda tobat. Masih lama. Aku akan. Masih lama. Nanti aku tobat nanti setelah lebaran. Pertanyaannya sebelum lebaran mati duluan. Sebelum Ramadan mati dia. Jamaah Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Jamaah, apalagi? Kenapa panjang angan-angan itu menyebabkan amalnya runtuh? Disebabkan orang yang panjang angan-angan itu menimbulkan iri dan dengki. Kenapa dia bisa begitu? Coba Mas Padri. Kenapa mobilnya dia baru? Pasti dia ada main-main dukun-dukun deh kayaknya. Ih. Kang gosip. Satu lagi. Jadi panjang angan-angan itu menunda tobat. Panjang angan-angan itu menimbulkan iri dan dengki. Dan panjang angan-angan itu menyebabkan nauzubillah summa nauzubillah memperturutkan nafsunya. Nauzubillah. Sehingga tidak ada kesempatan untuk beribadah. Masya Allah. Terima kasih banyak jazakallah khairan. Kasih tepuk tangan buat Ustadz Maulana jawabannya. Oke, kita kasih kesempatan lagi buat jamaah lagi yang lain ya. Mewakili di rumah angkat tangan yang mau nanya silakan Ibu. Sebentar, punten sini dulu deh biar kebagian rata dulu nih ya. Sebelah kanan silakan Ibu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Iya boleh. Ya, Ibu namanya siapa? Perkenalkan nama. Nama saya Hajah Neng Dida Heeh. dari MT Madinah Iman Wisata Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dong. Silakan Bu Haja, pertanyaannya. Begini Ustadz, Yeah. saya cinta dunia tanpa mengurangi Sabar. Apa Bu Neneng terus? tanpa mengurangi cinta dunia tersebut. Oh. Bagaimana dasarnya atau faktanya? Oke. Karena saya cinta dunia tersebut gitu. Tapi biasanya tingkat cinta dunia itu kan bisa ngurangin amal kan? Iya. Iya kan bener kan? Bukti gelangnya besar banget. Jadi ngosipin orang. Udah itu aja Ibu Neneng. Saya tahu namanya dari gelangnya soalnya. Ibu aja Neneng. Iya betul ya. Makasih Ibu, itu aja. Gak ada yang mau tanya lagi? Balikin mic-nya. Tepuk tangan buat Bu Haja Neneng. Silakan Ustaz Syam. Dijawab, mohon izin. Ya, gue Ustadz Maulana Mas Iya. Fadli, jamaah yang bertanya, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Isra ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له
جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ayat 18 dan ayat 19 dari Al-Quran Surah Al-Isra. Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki tersebut. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terasingkan. Ayat 18. Tapi ada sambungannya. Waman aradal akhirah. Tapi siapa orang yang menghendaki kehidupan akhirat, itulah mereka orang beriman dan juga mereka orang-orang yang terpuji beruntung. Maka subhanallah ada dua perbandingan. Ada orang yang hubbud dunia, cinta dunia. Ada juga orang yang tidak menjadikan dunia ini tujuan utamanya. Siapa sih yang tidak mau bahagia di dunia? Ibu mau bahagia enggak di dunia? Mau. Apakah kita dilarang bahagia di dunia? Tentu tidak. Justru Allah mengajarkan kita doa agar bahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan dipotong sampai situ. Kenapa? Karena Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang cuma minta dunianya saja tidak dapat apa-apa di akhirat. Mesti disambung doanya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Karena ternyata amal kita bisa berkurang, pahala kita bisa habis terbakar disebabkan karena hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta dunia, akar segala kesalahan. Kenapa ada orang berani meninggalkan sholat 5 waktu? Karena cinta dunia. Kenapa ada orang berani tidak mau mengeluarkan zakatnya? Karena cinta dunia, cinta hartanya. Kenapa ada orang tidak mau daripada merelakan waktunya untuk bermajelis taklim? Karena dia pikir waktunya hanya untuk dunia saja. Maka akar segala kesalahan bisa dimulai daripada hubbud dunia, cinta dunia. Kenapa ada orang rela dan tega menipu saudaranya sendiri? Karena cinta harta dunia. Kenapa ada orang mau membunuh orang lain? Karena cinta dunia. Kenapa ada orang pelit, medit, kikir, cap jahe, merege hese? Seke, gili, kikir. Kenapa mereka seperti itu? Mereka kikir pada dirinya sendiri, mereka kikir pada keluarganya, mereka kikir keluarin daripada zakat dan sedekahnya. Karena cinta dunia, orang tidak akan bisa masuk kebaikan kepada dirinya kalau cinta dunia. Maka ibu, bagaimana cara menghilangkannya? Senang-senanglah untuk berkumpul dengan orang yang cinta sama akhirat. Masya Allah, jadi ditambahin aja wajah neneng nih tinggal ya berarti ya. Ditambah udah cinta dunia, jadikan dunia itu kendaraan untuk akhirat yang lebih baik. Berarti dunia bukan prioritas, dunia bukan tujuan utama, tapi hanya wasilah. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran. Oke, satu lagi dari sebelah kanan yang mau nanya, angkat tangan ayo. Mana? Oh, yang atas sekarang. Silakan Ibu, izin, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tari dari MT Madinah Iman Wisata Bandung. Oh, MT itu Majelis Taklim ya Ibu ya, singkatan ya. Oh iya, silakan. Tanya dong Pak Kiai. Oh, Pak Kiai boleh. Pak Kiai, kalau kita melakukan perbuatan maksiat, apakah itu mengurangi amal kita? Sedangkan kita rajin sholat dan berbuat amal baik selalu gitu. Itu aja Ibu? Ya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai 2 jam tangan ya? Enggak, satu, sebelahnya gelang. Saya udah lihat tadi itu. Iya, cuma saya nggak mau komen. Satu Indonesia Barat, satu Indonesia Timur. Ini ada berita apa ini? Enggak Pak Kiai, jadi begini kita bicara masalah tentang apa yang kita lakukan ini kan sekarang suka ada mudaratnya. Tapi amalnya bisa hilang nggak? Kan sholat juga. Amal baik juga, mohon izin penjelasannya Pak Kiai Fadl. Baik, terima kasih Kak Fadli, Kiai Maulana dan juga Kiai Syam, ibu-ibu juga ya. Ini saya melihat kaum ibu di Bandung yang ada di Trans TV Islam Tuh Indah. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Orangnya baik-baik semua. Ya, sebab pemirsa Indonesia banyak orang yang sholah tapi wala sholah, kaget saya.
Banyak orang yang sholat tapi hakikatnya dia nggak sholat. Di mana letak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini nih ibu-ibu pemirsa yang tidak pernah rugi. Amin dong. Kenapa? Kadang-kadang ngajinya juga Masya Allah. Di tempat di Islam tuh indah. Human Service Organization. Cuman segitu-gitunya. Ya. Jadi tempat servis manusia. Inilah di Islam itu indah. Trans TV. Makanya nonton deh tiap hari. Nah saudaraku yang terhormat. Jangan kita maaf nih habis pahala kita semua gara-gara kita rugi. Kenapa rugi? Kadang-kadang maaf nih, ngajinya setengah jam, ngomongin orang sejam setengah. Nih, enak aja. Saya lagi. Saya kalau nggak diajak bapak. Jadi rugi 1 jam. Selalu dia buat fitnah, ya, buat gunjing. Nah di sini adalah kezoliman. Ciri-ciri orang yang musyrik kepada Allah. Dan Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kalian semua jangan berbuat syirik. Sembahlah Allah, jangan syirik kepada sesuatu apapun. Kan begitu. Nah di sini Luqman Hakim aja. Ini banyak orang-orang yang zolim. Sampai Luqman Hakim mengatakan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi ketika Luqman Hakim itu memberikan pelajaran kepada anaknya, Luqman Hakim berkata apa? Ya bunayya, wahai anakku sayang, jangan kamu la tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun azim. Terkadang kita berbuat dosa maksiat. Sorry nih, kalau kita tidak terlalu fokus kepada agama, maka betul apa kata Ustadz tadi Pak Keisha mengatakan bahwa hubul dunya ra'su kulli khati'ah. Terlampau cinta dunia pangkal segala kejahatan. Makanya come back to Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Kiai Fadli. Oh Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi memang banyak orang yang seperti itu Pak Kiai. Ya. Zaman sekarang ini banyak banget orang yang ngurus-ngurusin orang lain. Padahal dirinya sendiri juga gak bener. Betul. Pengennya gitu dilihat orang bener. Padahal aslinya gak begitu. Semoga kita tidak. Amin. Terima kasih Ya, banyak Pak Kiai. Tepuk tangan buat Pak Kiai. Masya Allah, Ibu lagi ngapain Ibu? Orang lagi, Bu pengajian gak boleh. Bu, ini kita lagi syuting, jangan main handphone. Ngapain main handphone? Pegang mic saya coba. Kenapa? Ini Pak Ustadz, saya kadang suka bingung ya. Apa sih? Zaman sekarang kan lagi zamannya orang pamer di medsos. Terus Gimana pengen ya? juga pamer juga gitu? Ya sedikit mungkin gitu ya. Yang sedikit ya. Tapi yang bener sih medsos itu banyak banget. Ustadz Maulana, izin sini Ustadz Maulana. Ini banyak banget orang yang sombong. Sombongnya di medsos doang. Di medsos. Aslinya kere. Aslinya kere. Saya mah kere banget Kere. gitu. Ngutang doang. Saya mau tanya sama Pak Ustadz boleh? Boleh. Boleh. Ya. Ini apakah amalnya nggak akan hilang kalau dia pamer-pamer terus di medsos? Contohnya seperti saya tadi. Mau tahu Kaget saya. Rasain Ibu. apa yang hilang? Apa yang hilang? Amal Akan ibadah. bahas setelah yang satu ini. Yang mana? Yang satu ini? Sini. Oh yang itu? Jamaah. Alhamdulillah. Iya, itu. Yang sini ternyata.